Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Masih semangat? Kok lemes ya kelihatannya ya? Lemes kenapa? Belum sarapan? Belum. Saya ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan nama, hobi, dan cita-cita. Bisa? Dimulai dari siapa? Wildan. Nama saya Wildan Eka Jayanto, bisa dipanggil Wildan. Hobi bermain bola voli, cita-citanya jadi pengusaha. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Sekarang supaya tidak tegang kok kelihatannya lemes, tidak bersemangat ya. Kita permainan dulu. Ya, permainannya menirukan suara hewan. Kalau tangan saya yang saya angkat tangan kanan, berarti silakan menirukan suara kucing. Kalau tangan kiri, suara kambing. Ya. Kalau kedua tangan saya angkat, berarti suara sapi. Coba ya. 1, 2, 3. Meong, berek, ber, mo, meong, ber, mo. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus ya. Oke, undang kalian ke sini adalah karena saya lihat di absensi kalian ada dari masing-masing kalian ini ada beberapa jam kalian meninggalkan kelas, waktunya jam pelajaran. Benar? Benar ya. Oke, terus ada juga yang ada 1 atau 2 kali kalian tidak masuk tanpa keterangan. Benar? Benar. Nah, tujuan saya mendatangkan kalian adalah saya ingin memberikan bantuan kepada kalian ya, supaya kalian bisa tidak mengulangi meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran ya, terus supaya kalian juga bisa mencari apa sih yang menyebabkan kalian sering meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran ya. Setelah tahu alasannya, kita bisa bersama-sama mencari solusi ya dari permasalahan yang kalian alami itu. Saya jelaskan dulu ya, konseling adalah proses layanan atau proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseling ya, supaya kalian bisa menyadari apa yang selama ini menjadi permasalahan ya, yang menimbulkan permasalahan. Nah, setelah menyadari, harapannya setelah itu kita sama-sama mencari solusi. Nah, proses konseling yang kita lakukan, konseling ada 2, konseling individu dan kelompok. Nah, yang saat ini kita lakukan berarti apa? Kelompok ya, konseling kelompok. Untuk alokasi waktunya ada 2 pertemuan ya. Bersedia ya 2 kali bertemu dengan saya. Untuk yang pertama ini kita sepakati selama 45 menit. Bisa? Bisa ya. Untuk pertemuan kedua juga selama 45 menit, nanti waktunya kita tentukan bersama-sama. Ya. Bersedia? Bersedia. Selain waktu ada prinsip yang harus kita laksanakan ya, atau asas yang harus kita ikuti selama proses konseling. Tadi datang ke sini dengan sukarela. Ada yang terpaksa? Karena di dalam konseling ada prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, prinsip atau asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini tidak ada unsur pemaksaan ya. Jadi kalian datang ke sini dengan sukarela. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah keterbukaan ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah, saya harus tahu dulu permasalahan yang sesungguhnya itu apa. Ya, jadi harapan saya di sini nanti kalian bisa terbuka, ya, jujur dengan masalah yang kalian miliki. Kemudian ada lagi asas yang ketiga, kerahasiaan. Ya, selain terbuka, jujur, nah, kalian juga harus memegang teguh yang namanya kerahasiaan. Jadi apa yang nanti teman kalian sampaikan di dalam kelompok ini, wajib kalian jaga kerahasiaannya. Jangan sampai ada teman yang di luar kelompok ini tahu permasalahan dari anggota kelompok. Bisa ya mengikuti prinsip-prinsip
konseling kelompok? Bisa. Sudah menerima kertas hijau semua? Sudah. Kertas hijau ini adalah kontrak konseling ya, jadi yang harus kita laksanakan selama proses konseling. Kita bisa membaca bersama-sama. Membaca bersama-samanya tangannya diletakkan di depan dulu yang satu. Tangan kanan boleh diletakkan di depan. Oke, membaca bersama-sama saya pimpin ya. Oke. Saya berjanji akan mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Saya berjanji akan jujur, terbuka, dan menjaga rahasia dari kelompok. Oke, sudah. Karena sudah dibacakan, berarti harus dilaksanakan. Ya, paham ya? Oke, siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Siap. Istilah school refusal. Apa itu school refusal? Ada yang pernah tahu? Enggak pernah tahu. Nah, school refusal adalah ketidakhadiran seseorang ketika berada di sekolah atau di kelas ya. Apakah kalian juga pernah melakukan school refusal? Pernah. Pernahnya sering atau? Sering. Coba saya tanya satu persatu dulu. Dalam satu hari kira-kira meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran, jamnya ada berapa dalam satu hari? 10 ya, ada 10. Kalau hari Jumat berarti ada 11 jam. Kira-kira dari 10 jam atau 11 jam kalian meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran ini berapa jam dalam satu hari? Coba satu-satu, siapa yang mau mulai duluan, angkat tangan. 3 jam. 3 jam pelajaran. Itu waktunya apa biasanya? Biasanya waktunya informatika. Informatika, mapel informatika. Oke, kita tahan. Terus sekarang saya tanya, ketika kalian membolos atau meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran, itu kalian lakukan sendiri atau ada temannya? Sendiri. Temannya biasanya satu kelas ini atau beda kelas? Ada kelas. Tempatnya di mana biasanya? Di kantin, di musola. Ketika membolos, itu kan meninggalkan kelas ya. Ketika membolos, itu kemana biasanya? Di rumah. Oke, di rumah. Terus Maulana warung, Riko juga di warung. Gini, menurut kalian membolos itu perilaku yang benar atau tidak benar? Tidak benar. Benar apa enggak benar? Tidak benar. Nah, ketika perilakunya tidak benar dan tetap kalian lakukan, itu kira-kira apa ya yang menyebabkan itu? Rahil. Karena tidak terbiasa bangun pagi. Tidak terbiasa bangun pagi. Kenapa Rahil? Karena kebiasaan di SMP masuknya setengah 8. Masuknya setengah 8. Bangunnya jam 7. Jam 7. Pas itu bangun. Oh, jadi karena SMP dulu jam 7 ya bangunnya, terus sekarang jam berapa? Setengah 6 ya, jadi mungkin berat ya. Oke. Terus siapa lagi nih yang mau cerita? Karena tidak terbiasa bangun pagi. Sama, tidak terbiasa bangun pagi. Kenapa? Karena akan mengganggu orang tua. Membantu orang tua ngapain? Kalau masih di luar. Di luar. Sama orang tua berarti ayah atau ibu? Ayah. Ayah. Apa aktivitasnya? Bongkar muat barang. Bongkar muat barang. Berarti ayahnya kerjanya supir. Oh, jadi nanti sampean ikut bantu ayah. Konsekuensi yang kalian dapatkan ketika kalian membolos atau meninggalkan kelas waktunya jam pelajaran. Tahu nggak? Di alfa, di absennya di alfa ya. Terus kalau dilakukan terus menerus, apa yang akan kalian dapatkan? Dikeluarkan. Panggilan orang tua ya. Kalau sudah panggilan orang tua berkali-kali, nanti gimana?
dikeluarkan ya. Di sekolah kita sudah banyak ya yang dikeluarkan ya. Ketika detik itu kalian dikeluarkan dari sekolah, gimana perasaannya? Panik, sedih, apa lagi? Menyesal, kecewa ya. Oke. Nah, mau gak kira-kira kalian sampai dikeluarkan dari sekolah? Berarti supaya tidak sampai ada panggilan orang tua, tidak sampai dikeluarkan dari sekolah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Berubah diri, tidak membolos lagi ya. Itu. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Nah, untuk bisa tidak membolos ya, tadi kan peristiwa yang mengawali kalian membolos sudah disebutkan satu persatu ya. Ada yang karena membantu orang tua, terus ada yang karena teman ya, ada yang kegiatannya banyak. Nah, dari peristiwa itu tadi yang menimbulkan kalian membolos. Nah, ketika membolos ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya bisa diapakan? Dikeluarkan dari sekolah ya. Supaya konsekuensi itu tidak kalian alami, nah, berarti harus ada perubahan perilaku. Perubahan perilakunya yang seperti apa nih yang kalian inginkan? Tidak membolos ya. Jadi harus ada perubahan perilaku ya. Setuju? Setuju? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua ini saya ingin membantu kalian untuk mencapai target tujuan perilaku. Nah, caranya adalah dengan membekali kalian dengan keterampilan manajemen waktu. Pernah dengar istilah waktu adalah uang ya? Nah, karena waktu itu sangat-sangat berharga ya. Ada 3 prinsip waktu. Yang pertama, tidak bisa diulang lagi. Nah, kemudian prinsip yang kedua, waktu tidak pernah berhenti. Ya, meskipun kalian tidur, tapi waktu itu terus berjalan. Prinsip waktu yang ketiga, waktu tidak bisa ditukar dengan uang. Ya, meskipun uangnya banyak, tapi bisakah kalian membeli waktu? Waktu kalian kan berapa jam? Dalam satu hari berapa jam? 24. Ya, kira-kira meskipun uangnya banyak, bisa nggak beli waktu terus waktunya jadi satu hari lebih dari 24 jam? Nggak bisa. Itu tentang waktu. Kemudian tentang manajemen, pasti tahu kalau manajemen. Ya, manajemen pengelolaan ya, atau pengaturan ya. Manajemen waktu apa kalau manajemen waktu? Pengelolaan waktu. Bicara tentang manajemen waktu, sebenarnya manajemen waktu ini bukan hanya kita terus-terusan melakukan kegiatan belajar, tapi manajemen waktu juga bisa kalian masukkan kegiatan yang kalian senangi, hobi kalian bisa dimasukkan di situ ya, tapi dengan pengaturan yang baik. Untuk lebih memahami tentang manajemen waktu, nah di sini saya punya kertas. Kertas ini berisi tentang kegiatan kalian yang biasanya kalian lakukan. Di kertas yang kedua itu, ya, dibuka kertas yang kedua itu ada yang namanya tabel kuadran waktu. Nah, tabel kuadran waktu ini fungsinya untuk membedakan mana kegiatan yang penting dan mana kegiatan yang tidak penting. Selain penting dan tidak penting, ada juga kegiatan yang mendesak dan tidak mendesak. Mendesak berarti harus segera dilakukan ya. Bisa melaksanakan keterampilan manajemen waktu, bisa melaksanakan jadwal kegiatan sehari-hari yang lebih positif, bisa ya. Oke. Untuk selanjutnya, karena kegiatannya sudah kita laksanakan semua ya, barangkali di antara kalian ada yang masih memiliki masalah seputar perilaku membolos atau memiliki masalah yang lain, kalian bisa menemui saya secara pribadi. Kita melaksanakan konseling baik secara individu maupun kelompok. Yang tadi dimulainya dengan berdoa, silakan mengakhirinya juga dengan berdoa. Oke.
bisa saya sampaikan. Saya apresiasi keaktifan kalian ya. Tepuk tangan untuk kalian semua.